Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita membahas kaidah yang ke-22 ya. Kemarin itu membahas kata-kata serapan ya. Yang dimana ketika ada kata-kata serapan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia itu nggak usah ditulis dengan kaidah-kaidah pegon, akan tetapi cukup ditulis dengan versi aslinya. Kemarin contoh-contohnya sudah ada banyak. Sekarang kita membahas kaidah yang ke-23 atau kaidah terakhir ya. Kaidah terakhir dari 23 kaidah pegon yang telah saya susun. Kaidahnya berbunyi seperti ini. Kata-kata yang sulit dibaca, maka lihatlah cara membaca kosakatanya dalam kamus, baik dalam kamus bahasa Indonesia maupun dalam kamus bahasa Jawa. Jadi intinya adalah ketika ada kata-kata atau kalimat dalam pegon yang sulit dibaca ya, karena mungkin kaidah A, B, C, D kemarin ada berapa? Kemarin kita sudah membahas 22 kaidah, kok kayaknya nggak ada semua, kok sulit banget ya. Maka kita solusi terakhirnya adalah lihat kamus. Nah, dalam kamus gimana sih cara membaca kata ini? Nah, ini tinggal diaplikasikan ke kaidah-kaidah yang telah ada. Mungkin langsung ini aja, langsung contohnya. Nah, ini gimana cara membacanya? Kok kayaknya sulit banget. Kita buka kamus. Nah, lihat kata-kata dalam bahasa Jawa yang mirip dengan ini. Nah, setelah dicari, oh ada kata dalam bahasa Jawa begini caranya. Ngeleresake. Berarti ini dibacanya ngeleresake ya. Ini kan nyerempet ke kaidah yang kemarin kan. Kaidah yang huruf konsonan di tengah ya, dari kalimat yang lebih dari 3 huruf itu kan bisa dibaca e dan bisa dibaca o ya. Ini dibacanya gimana? Ngeleresake atau ngelersake kan begitu. Ya kemarin kita lihat susunan kalimatnya. Kalau kalimatnya itu kok condong ke dibaca e, ya maka dibaca e. Kalau susunan kalimatnya condong dibaca mati, ya dibaca mati ya. Tapi intinya adalah lihat dulu ke susunan kalimatnya. Insya Allah kemarin sudah dibahas. Kalau itu masih sulit, kita buka kamus. Ini membaca yang benar itu gimana ya. Kalau ini sa kan jelas ya, sin ketemu alif dibaca sa ya, kaf ketemu ya kan bisa dibaca ki, bisa dibaca ke. Tapi kalau melihat kalimatnya pasnya itu ya sake ya, ngeleresake. Terus ini loh, ain titik 3 lam dan ro ya. Kalau kemarin itu huruf pertama dan huruf kedua itu biasanya dibaca e, ngele. Terus ro-nya ini dibaca e atau dibaca sukun. Kemarin kan ada dua wajah, ada dua opsi, bisa dibaca e, bisa dibaca o, bisa melihat nantilah, bisa dibuka lagi kaidahnya kemarin. Ini adalah dengan lihat rangkaiannya kata yang ada. Kalau ini enaknya ngeleresake. Terus ini juga sama. Kalau ini dibacanya apa? Ngeluwesake ya. Karena ada kata dalam bahasa Jawa yang berbunyi ngeluwesake. Kemudian ini kan nanti kan bisa beberapa versi ya. Biasa dibaca ngeluwesake atau ngeluwesake. Akan tetapi pasnya itu lamnya ini dibaca ngelu ya, bukan o ya, bukan o, tapi lu ya, ngeluwesake. Karena lebih sesuai dengan kata-kata ngeluwesake dalam bahasa Jawa, ngeluwesake. Terus ini dibacanya gimana? Kok agak sulit ya? Ini jelas huruf vokal huruf konsonan di awal kalimat kemarin dibaca e, nge. Terus lam ketemu wawu bisa dibaca o, bisa dibaca u. Enaknya apa? U saja. Lu atau o juga bisa.
Ini kan nggak ada harokatnya, bisa dibaca u, bisa dibaca o. Misal dibaca o, ngelo. Terus ini ainnya ini bisa dibaca bisa dibaca o. Kita taruhlah dibaca sukun, ngelong. Terus ini g-nya ketemu alif berarti a, ngelongga. Ro-nya ketemu alif juga a, ngelonggara. K huruf kaf ketemu ya, ini dibaca e saja, ngelonggarake. Ngelonggaraki bisa enggak? Ya bisa, tapi kan kedengarannya itu kurang enak. Enaknya itu apa? Ngelonggarake. Jadi ini mainnya insting ya. Mainnya insting tuh enaknya dibaca apa gitu loh. Kalau kalimatnya ini kan agak apa ya? Agak amburadul, agak semrawut ya. Kita mainnya feeling, enaknya dibaca apa? Ngelunggarake atau ngelonggarake? Kalau teman-teman yang nggak tahu bahasa Jawa ya sulit, tapi kalau yang sering dengar kata-kata dalam bahasa Jawa, oh ada kata ngelonggarake. Kalau sekali lihat kalimat ini, oh ini di bahasanya pasti ngelonggarake, nggak mungkin yang lain. Karena yang ada maknanya ya ngelonggarake itu. Atau lagi ngeloberake. Nah, ini bahasanya gimana? Kalau orang yang sering ngaji kitab kuning, yang sering ngomong bahasa Jawa itu pasti ada kata-kata ngeloberake. Nah, orang tersebut ketika melihat kata ini langsung bisa baca, oh ini bacanya ngeloberake ya. Nggak mungkin ngelubirake, nggak mungkin. Atau ngelobirake juga nggak mungkin, walaupun bisa dibaca. Atau ngelubiraki itu nggak pas, apa ya, mainnya insting, nggak enak dibaca, dengar itu nggak enak. Enaknya itu ya ngeloberake, karena memang ada kata ngeloberake. Ya kita buka kamus, atau nggak perlu kamus sebenarnya sih. Intinya mainnya didengar enak apa enggak, didengar itu sesuai dengan kata-kata dalam bahasa Jawa apa tidak. Contoh kelima, ngelanggengake. Nah ini kan contohnya ngelanggengake. Kalau sekali lihat, oh ini jelas di bahasanya apa? Ngelanggengake. Ngelanggengake itu apa? Mengabadikan ya. Ini kan agak kalimatnya banyak, lafadznya banyak. Ini dibacanya apa? Apa ngelanggingaki, apa ngelanggingake, apa ngelanggingake, kan ada banyak versi ya, ada banyak versi. Ya caranya tadi misal ini kalimatnya panjang, kita lihat runtutan ya. Runtutan kalimat ini diarahkan ke kata ini ya. Kata ini nanti maknanya kemana? Bisa melihat dengan susunan kalimat yang ada ya. Kalau itu masih sulit, kita kan buka kamus bahasa Jawa, ada nggak kata-kata yang nyelempet ini? Ternyata dalam bahasa Jawa itu ada kata yang berbunyi ngelanggengake. Kalau orang yang tahu bahasa Jawa sekali melihat ini kata ini langsung bisa dibaca ngelanggengake. Nah, ini tadi yang contoh bahasa Jawa, sekarang contoh bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Indonesia ada kata mempertahankan. Kalau sekali melihat ini, kalau yang sering nulis pegon langsung bisa membaca mempertahankan. Nah, lagi ada lagi mempertontonkan. Kalau orang yang sering orang yang bisa bahasa Jawa, apalagi yang sering nulis pegon dengan nulis pegon nulis bahasa Indonesia dengan huruf pegon, sekali melihat kata ini langsung bisa Jawa, langsung bisa membacanya. Oh ini bahasanya apa? Ini di bahasanya mempertontonkan. Nah ini di bahasanya apa? Tuntun apa tonton? Tuntunkan. Nah, bisa dibaca mempertontonkan, bisa dibaca mempertontonkan. Ya kita lihat aja rangkaian kalimatnya yang ada. Emang ada kata bahasa Indonesia mempertontonkan? Kan nggak ada. Adanya kan mempertontonkan. Maka ini walaupun nggak ada harokatnya, langsung bisa dibaca mempertontonkan. Karena itu yang ada dalam bahasa Indonesia dan enak didengar, dan ketika digandeng dengan kalimat lain ya enak ya. Sama seperti tadi yang borong itu, para pedagang itu memborong atau memburung ya, yang jelas itu ya memborong ya.
ayah itu menembak burung atau menembak borong. Yang jelas yang enak didengarkan ayah menembak burung. Nah, ini juga sama. Atau ini menyelenggarakan ya. Para panitia titik terus ada kalimat ini. Ini bahasanya menyelenggarakan atau menyelenggara. Oh ya, ini hanya bisa ini ya. Ini enggak terlalu sulit lah, insyaallah bisa. Menyelenggarakan. Kalau ini kan bisa dibaca mempertuntunkan, bisa dibaca mempertontonkan. Cara membedakannya bisa dengan melihat rangkaian katanya. Kalau ini juga enggak terlalu sulit insyaallah. Menyelenggarakan ya. Terus contoh yang nomor 4, mempersempit bisa dibaca juga mempersempit ya. Tapi kalau mempersempit itu apa artinya? Kan nggak jelas. Oh, lebih tepatnya dibaca mempersempit ya. Karena dalam bahasa Indonesia ada kata mempersempit. Atau ini menceritakan. Ini menceritakan atau menceritakan. Ya, kalau melihat susunan katanya itu jelas maknanya itu, masa ya ada menceritakan. Itu kan menceritakan kan nggak ada maknanya. Tapi kalau menceritakan itu ada, menceritakan ya, mengisahkan. Nah, mungkin nanti bisa teman-teman cari sendirilah kata-kata yang agak sulit. Kalau dipas-paskan dengan kaidahnya kok nggak pas ya. Yang pertama jelasnya itu melihat dulu rangkaian kalimatnya seperti apa. Kalau itu masih sulit, carilah kata-kata dalam bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, dipas-paskan. Ini enaknya dibaca apa ini? Ada nggak sih kata yang sesuai? Nah, seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah ini kaidahnya 20 kaidah sudah lengkap. Untuk pertemuan selanjutnya kita bahas materi-materi baru yang masih berkaitan dengan background. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.